Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Niki lanjut ayat niki. Afala yatadabbaruna Qur'an, kenapa kamu tidak tadabbur dengan Quran? Kemarin sudah kita sampaikan, kenapa kamu tidak berpikir merenungkan dengan hati yang tulus untuk memahami Al-Quran. Walau kana min indi ghairillahi, andaikan Quran itu tidak dari sisi Allah, pasti kamu akan mendapati di dalamnya ikhtilaf, pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain, kasiron yang banyak. Iku ngoten. Maka dan jika datang kepada mereka satu perkara baik perkara itu perkara minal amni, dari perkara yang aman, awil khawfi atau ketakutan, adza'u bih, mereka justru menyebarkannya. Dan jika mereka walau ruddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum, apabila mereka mengembalikan pada rasul dan kepada uli amri, pemimpin di antara mereka, la'alimahu, tentu mereka orang yang ngerti akan perkara itu, duduk perkaranya orang itu akan paham. Siapa? Alladzina yastambitunahu minhum, orang-orang yang senantiasa mencari kebenaran. Nah, wong niku golek bener niku pasti beliau istimbatkan perkara yang diperselisihkan orang itu kepada Al-Quran, kepada Rasul, kepada orang yang memimpin, yakni pemimpin agama, orang yang alim di antara mereka, pasti akan bersandar kepada beliau-beliau, minhum, ya, dari beliau-beliau. Kenapa kalau begitu? Kalau begitu tidak akan ada pertentangan antar ayat Al-Quran, karena orang alim tahu. Kalau toh tidak karena anugerah atau karunia Allah atas kalian dan sayangnya Allah kepada kalian, tentu mereka letabaktum, tentu kalian akan mengikuti syaitan. Kalian akan mengikuti syaitan. Illa qalila, kecuali hanya sedikit saja. Jadi orang yang mempertentangkan ayat-ayat Quran, membenturkan ayat Quran antara satu ayat dengan yang lain, maka itu adalah orang-orang yang mengikuti setan. Kadang-kadang ceramah saja pembukanya sudah provokatif, membuat orang bertentangan satu dengan yang lain. Dan Allah sampaikan, yang dapat karunia dan rahmatnya Allah itu illa qalila, sedikit, ternyata hanya sedikit orang-orang yang seperti itu. Ya, orang-orang yang tidak punya tendensi apa-apa, nggak punya tendensi apa-apa, itulah orang-orang yang diselamatkan dari ikhtilaf. Kadang ayat Quran itu kalau orang punya tendensi, ya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya, kepentingan kelompoknya.
Nauzubillah min dzalik. Kalau Quran dijadikan makmum seperti itu akan mendorong dia ke dalam jahanamnya Allah. Ini kelanjutan dari kemarin minggu lalu. Hadisnya qala Imam Ahmad, telah berkata Imam Ahmad, hadatsana Anas bin Iyad ila akhirih. Hadatsana Amru bin Syu'aib an abihi an jaddihi. Qala laqad jalastu ana wa akhi majlisan ma ahabba anna li bihi khumurun na'am. Aqbiltu ana wa akhi wa idza masyayikhatu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala babin min abwabihi wa karina an nufarriqu bainahum wa jalasna hijratan idza dzakaru ayatan minal qur'ani fatamaru fiha hatta irtafa'at aswatahum. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mughdiban hatta ikhmara wajhuhu yarmihim biturabi wa yaqulu mahlan ya qaum bihadza ahlakatil ummamu min qablikum biikhtilafihim ala anbiyaihim wa darabahumul kitaba ba'duha bi ba'd innal qur'ana lam yanzil yukadzibu ba'duhu ba'dan innama nuzila yusaddiqu ba'dahu ba'dan kama araftum minhu fa'malu bihi wa ma jahaltum minhu farudduhu ila ma'alimuhu wa kadzarahu aidan an Abi Muawiyah. Ini cerita dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya Amru bin Syu'aib, dari kakeknya berkata, kakeknya Amru bin Syu'aib, sungguh saya dulu duduk bersama dengan saudaraku, saudara laki-laki di satu majelis yang mana kejadian itu lebih aku sukai daripada aku mendapatkan unta yang merah. Jadi aku seneng di majelis itu karena pengalaman yang sangat berharga bagi saya seumur hidup saya. Saya dan saudara saya menjumpai ada satu majelis itu di masjidnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni majelis para sahabat-sahabat yang senior. Lagi mudzakarah di masjid, sahabat-sahabat yang senior. Ala babin min abwabihi, sampai jadi majelis itu penuh, Pak. Jadi pintu sampai luber mendekati pintu masjid, Ini bayangkan Pak, di Masjid Nabawi yang asli itu hanya kecil begitu. Jadi sahabat kumpul di situ penuh sampai hampir menutupi pintu masjid. Maka saya tidak suka untuk memisahkan di antara sahabat-sahabat senior tadi. Maka kami pun duduk menepi. Ya, ini termasuk etika, makna enten majelis penuh niku nak ngliwati majelis niku melipir mawon, minggir supaya tidak memotong atau memecah majelis itu. Niku ngoten. Niki Mbae Amru bin Syu'aib ngoten. Akhirnya duduk menepi. Pada saat saya duduk, maka sahabat-sahabat itu lagi idzakaru ayatan minal Qur'an fatamaru fiha, lagi berdebat panas mengenai ayat Qur'an. Makanya Pak, perselisihan mengenai tafsir ayat Quran itu bukan hanya zaman sekarang, zaman sahabat juga ada lagi, dan itu keras sekali. Harta idtafa'at aswatahum, sehingga ada yang suaranya keras, vokal. Mulane Pak nek nggone diskusi enek sing
suarane banter vokal ya ket biyen iki watak-watuk wahinge menungso nggih ngeten iki. Masya Allah. Ora zaman saiki to. Asmatam. Maka begitu gaduh seperti itu, maka Rasulullah SAW keluar menuju majlis itu muhdiban dalam keadaan marah. Nak wong gontok-gontokan ayat Quran, Kanjeng Nabi niku marah Pak melihat itu, hatta marra wajhuhu, sampai muka beliau merah. Nabi itu kalau marah wajahnya putih bersih Pak. Begitu marah kelihatan Pak merahnya, merah. Yarmihim biturab, akhirnya niku Pak majlis itu disawuri karo debu pasir. Dicawetne anu disawat sing wau Pak. Sing gegeran urusan ayat Quran. Masya Allah. Mahlan ya qaum bihadza ahlakatil umamu min qablikum. Niki Pak. Hati-hati atau pelan. Alon. Ojo, wahai manusia, wahai kaum. Biasanya padahal Nabi itu kalau mau memanggil Pak, itu ya ummati, begitu, umatku. Begitu untuk urusan begini Pak, beliau marah. Hei kaum, ojo gegeran, begitu Pak. Tenang wahai kaum. Sesungguhnya umat-umat yang terdahulu hancur, umat sebelum kalian itu hancur, bikhtilafihim ala anbiyaihim, karena mereka ikhtilaf berbeda dengan pendapatnya nabinya. Umat-umat yang terdahulu itu Pak dihancurkan oleh Allah gara-gara nopo? Bertentangan atau tidak sesuai dengan yang kehendaki, yang disampaikan oleh nabinya, atau ikhtilaf dengan nabinya. Ini Pak, ini hadis pun terangkan beberapa hadis juga Pak. Kehancuran umat yang terdahulu itu adalah gara-gara napa? Ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Gara-gara napa? Kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Di dalam hadis yang lain begitu. Kakean takok ora dilakoni. Goro-goro itulah umat yang terdahulu hancur. Masya Allah. Dan hancurnya umat yang terdahulu niki tenggene hadis ini karena mereka ikhtilaf dengan nabinya. Wa darabahumul kitaba ba'dhuha bi ba'd, dan umat terdahulu hancur gara-gara membenturkan ayat satu dengan ayat yang lain. Hati-hati Pak niki Pak. Mulane niki Masya Allah Pak. Sekarang ini nak mboten hati-hati Pak. Ada tren seperti ini Pak, membenturkan satu ayat dengan ayat yang lain. Masya Allah. Sing sitok berpegang pada ayat ini, sing sitok berpegang pada ayat yang lain, ketemu Pak. Wah, dan ini Pak benturan. Ini alamat Pak, kalau sudah seperti ini kehancuran umat ini akan semakin dekat. Innal Qur'ana lam yunzil yakdzibu ba'dhuha ba'dahu ba'dah. Sesungguhnya Quran itu tidak diturunkan untuk saling membohongkan antar ayat, saling menegasikan antar ayat. Ini Pak, ini termasuk kaidah dalam mentafsirkan Quran, bahwa setiap ayat Quran itu bukan untuk saling menafikan atau menegasikan antar ayat satu dengan antar ayat yang lainnya. Innama nuzila yusaddiqu ba'dahu ba'dah. Sesungguhnya Quran itu membenarkan, saling menguatkan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Fama arahtum minhu fa'malu bih.
Resepnya ngoten Pak, apa yang sudah jelas yang engkau ketahui amalkanlah. Ngoten mawon. Sing sampean roh, sing jelas maka segera diamalkan. Niku ngoten. Wa ma jahatum minhu farudduhu ila alimihi. Apabila kalian belum tahu tentang ayat itu, serahkanlah kepada orang yang alim di antara kalian. Nah ini Pak penafsiran nih, nak sampean gak eru, iku serahkan kepada orang yang alim, orang yang paling pinter, orang yang paling dalam ilmunya, orang yang paling warok di antara kalian. Itu serahkan kepada mereka. Niku ngoten Pak. Wa kadza rawahu aidan an Abi Muawiyah. Ini dari Abu Muawiyah. Maka di dalam riwayat yang lain niki, riwayat yang lain dari Amru bin Syu'aib juga an abihi an jadi sama dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata, telah keluar Rasulullah SAW pada suatu hari di hadapan manusia yang lagi berdebat urusan takdir. Ini Pak, urusan takdir kemarin ayat sebelumnya, kebaikan itu dari Allah, keburukan juga dari Allah. Ada yang satunya kebaikan dari Allah, keburukan dari diri kamu. Geger sahabat. Niki. Maka saling gegeran fakaan nama niki. Yufaqqahu fi wajhi khabur rumani minal ghadab. Maka Nabi marah, wajah beliau merekah merah seperti biji delima. Kanjeng Nabi niku Pak, nak marah wajahnya yang putih bersih berubah menjadi merah seperti biji buah delima. Jadi merahnya semuping ngoten Pak niki wajahnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda kepada mereka, "Malakum tadribuna kitabillahi ba'dahu ba'd." Kenapa kalian membenturkan kitab Allah, ayat-ayat yang ada di dalam kitab Allah antara satu dengan yang lain? Kenapa kalian membenturkan kitab Allah antara ayat satu dengan ayat yang lain? Maka atas perkara inilah umat-umat yang terdahulu hancur. Umat yang sebelum kalian hancur gara-gara mempertentangkan ayat. Niku ngoten. Qala, maka yang meriwayatkan ini mengatakan fama ghabatu nafsi bi majlisi fihi Rasulullah SAW dalam asyhad ma ghabatu nafsi bi dzalikal majlis anni lam asyhadahu rawahu Ibnu Majah. Maka orang yang meriwayatkan ini sangat senang sekali, saya pengen di antara saya mengikuti majlis-majlisnya Rasul, majlis inilah yang paling berkesan buat saya. Ini adalah peringatan keras yang harus dicamkan betul-betul di dalam hati kami. Niki sing meriwayatkan ngoten. Maka Masya Allah pun niki melih hadis melih tentang penjelasan ayat ini. An Abi Imran al-Jawani qol kataba ila Abdullah bin Ribah yuhadisu an Abdullah bin Amru qala hajartu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fa inna la julisu idza talafa isnani fi ayatin fartafa'at aswatahuma faqala inna ma halakatil umamu qablakum bi ikhtilafihim fil kitab. Ini juga begitu dari Abdullah bin Amru berkata, aku telah pergi menjumpai Rasulullah SAW pada suatu hari. Tiba-tiba saya melewati ada orang yang lagi berselisih mengenai ayat Al-Quran. Dua orang lagi berselisih dengan suara yang keras. Maka spontan Nabi berkata kepada mereka, menegur mereka, sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kalian adalah karena mereka saling mempertentangkan antar ayat-ayat Quran. Hati-hati niki biang
kehancuran umat, ya, nak mempertentangkan ayat Quran. Pun niki 3 hadis peringatan keras bagi kita. Wa qawluhu wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bi, apabila datang satu perkara, baik perkara itu yang menyenangkan atau yang mengkhawatirkan, maka justru mereka menyebarkan. Kalau ada pertentangan perkara, yang satu adalah mengatakan oh ini baik, yang satu mengatakan ini buruk, oh yang satu mengatakan aman, yang satu mengatakan menakutkan. Kalau ada berbeda ini, maka ini sikapnya orang-orang yang mengikuti setan itu, mereka justru menyebarkan hal-hal yang bertentangan ini. Maka orang ini adalah temannya setan, niki pengikuti setan. Makanya ojo melok-melok wong sing modele ngeten iki. Neng ndi dodolan pertentangan ayat, pertentangan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Wong nak neng ndi dodolan ngono kuwi iku wis melok bolone setan. Ingkaru alaman yubadiru ilal umuri qabla tahqiqiha. Niki Pak, niki perintah dari Allah ini supaya kita keingkar kepada orang yang tergesa-gesa mengambil kesimpulan terhadap satu perkara yang diperselisihkan sebelum melakukan klarifikasi. Ya, hati-hati Pak, ojo ke susu ya enak jadi orang ngono aku rek. Jangan lah ini Pak, iki nyon sewu Pak, niki dilarang keras kalau kita tergesa-gesa mengambil kesimpulan atas satu informasi yang belum diklarifikasi kebenarannya. Hati-hati ini Pak, share iku kelakuane wong saiki niku ngoten. Ora dicek belas, bahkan diwaca ora. Ndelok judule tok langsung di-share. Ajur Pak niki. Niki termasuk orang yang melanggar apa yang dilarang oleh Allah di dalam ayat ini. Fayuh baru biha wayang shiha wayang suruha. Orang dicek klarifikasi ini langsung dicerita no, bahkan disebarluaskan. Itu Pak, itu pelanggaran, itu termasuk dosa yang dilarang oleh Allah. Waqad la yakunu laha sahihun, dan dia belum ngecek apakah itu benar atau tidak. Niku ngoten. Dan niki Pak, niki larangan ini. Anak Hafiz bin Asim an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i kaliban ayuhtisa bi kulli ma sami'a. Cukup seorang itu dikatakan pembohong kalau dia senantiasa menyampaikan informasi, ya, menyebarkan informasi setiap apa yang dia dengarkan. Ben krungu wong langsung dipercaya, disebarluaskan, itu adalah pembohong. Makanya hati-hati Pak, khususnya para tokoh ini. Para tokoh ini hati-hati Pak. Para tokoh itu hati-hati. Napa Pak para tokoh hati-hati? Nggih, biasanya tokoh niku tidak turun ke lapangan. Nak gak turun ke lapangan, enek wong moro ngewahi informasi. Wong moro ngewahi informasi, ora dicek tenan ke bawah, langsung dipercaya, langsung disebar, langsung dia mengeluarkan fatwa, maka dia adalah pembohong besar. Kafa bil mar'i kaliban ayyuhtisa bikul lima sami'a. Cukup dikatakan seorang itu pembohong jika mendengarkan, menyebarkan setiap apa yang dia dengarkan tanpa klarifikasi. Ya, soro meneh Pak. Sudah begitu bukan hanya nyebarkan, ngejudge.
Oh, kon niku sesat. Ah, ngoten, Pak. Ora klarifikasi, maka niki lah pembohong. Wa kadza rawahu Abu Daud fi Kitabil Adab min Sunanan Muhammad bin Husain bin Ashkab, niki di dalam riwayat Abu Dawud di dalam kitab Adab dan Sunnah. Masyaallah nih. Wa akhrajahu nggih sitingkas. Wa akhrajahu Abu Dawud aidan min hasin Hafiz bin Amru an-Numari. Salah sahum an Syu'ab an Khobab an Hafiz bin Asim bihi mursalan. Ini mursal. Nih an Mughirah bin Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qila wa qala. Niki Pak. Ini dari Mughirah bin Syu'bah mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW melarang untuk niki Pak, kila wa kola, jari ini dan jari ini. Jadi kan nak cerita jari ini si A ini, jari ini nak kol jari ini lan jari ini, maka itu dilarang kita berbicara kalau dasarnya adalah jarene. Kola itu dia berkata, kila dikatakan orang, katanya orang-orang. Jarene wong-wong iki ngene ya. Niki Pak nak kono kok dalile jarene ojo diceritakno. Lah niki Pak. Masyaallah niki Pak. Pun saniki pirang-pirang Pak. Wa fi sunan Abi Dawud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala basya mudbitar rajuli za'amu. Nah niki Pak. Niki bisa mutiyatar rajuli za'amu, seburuk-buruk orang. Ya, seburuk-buruk orang adalah orang yang berbicara hanya berdasarkan apa yang dia perkirakan. Kira-kira ya Pak, kira-kira tapi gak diomongi kira-kira. Seolah-olah iku wis tenan. Lah niki Pak, niki nggih gak oleh Pak. Berbicara berdasarkan informasi yang gak bener, langsung memberikan statement atau memprediksi sesuatu yang akan terjadi berdasarkan perkiraan, maka ini juga tidak boleh. Wa huwa yara annahu kadziban fa huwa ahadul kadzibin. Barang man hadasa bi hadisin wa huwa yara annahu kadzibun wa huwa ahadul kadzibin. Barang siapa menceritakan sesuatu dan dia tahu bahwa berita itu bohong, Pak. Berita itu bohong, kok dia cerita? Iku lho arek iku lho bojo. Jarine ngene-ngene iki Pak, lho ngono Pak. Iku dia termasuk kelompok pembohong juga. Lah kok wis ngerti bojo kok sampean cerita lho walaupun sampean bumboni iku lho bojo. Lah ngono Pak. Makane Pak niki hati-hati Pak, lambe niki hati-hati. Nggih. Penak mawon pun sing diceritane dawuh Allah, dawuh Kanjeng Nabi ngoten mawon Pak. Niki informasi sing real, sing nyata ngoten Pak. Aja gampang-gampang. Masyaallah. Niki cerita meneh Pak, bahwa dulu khina balagha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'a min manzilihi hatta dakhala al-masjid fa wajada an-nas yaqulu dzalika, ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu cerita tentang dulu ketika di Masjid Nabawi ada berita heboh Nabi telah menceraikan istri-istri beliau. Wah, akhirnya Pak enek sing pro enek sing kontra di dalam masjid itu. Jadi ini Nabi gini. Akhirnya Nabi Sayyidina Umar mboten serantan, langsung minta izin untuk menjumpai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan langsung klarifikasi, dan langsung Nabi menjawab, tidak, saya tidak menceraikan mereka.
Maka langsung fakultu, maka aku pun berkata, kata Umar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, kan begitu. Akhirnya menceritakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atas kejadian ini kepada orang-orang Islam yang ada di situ yang lagi gaduh di dalam masjid. Saya telah jumpai beliau dan saya tanya pada beliau, apakah panjenengan sudah menceraikan istri-istri jenengan? Maka saya dengar langsung jawaban dari beliau, tidak. Faqumtu ala babil masjid fanadaitu bi'a'la sauti. Maka saya pun mengumumkan dengan suara yang keras bahwa Rasulullah SAW belum menceraikan istri-istrinya. Maka gara-gara kejadian inilah turun ayat wa idza ja'ahum amrun minal amni al-khawfi adza'u bi. Niki Pak. Oh, niki. Kalau ada berita tentang yang perkara yang mengamankan yang dan menakutkan, antara yang menyangka bahwa Nabi belum menceraikan istrinya dan yang mengkhawatirkan adalah perkara yang Nabi benar menceraikan istrinya, dua perkara itu saling bertentangan, mereka berdebat, justru banyak orang yang gaduh menyebarkannya. Maka walau ruddu ila rasuli wa ila ulil amri, maka orang yang mengambil keputusan alladzi yastambitunahu, orang yang mengklarifikasi berita itu, maka langsung bertanya kepada Rasul dan mendapatkan jawaban dari Rasul. Fakumtu ana istimbaqo dzalikal amr. Alhamdulillah, kata Umar, saya termasuk orang yang mencari kebenaran yang disebutkan di dalam ayat itu, tidak ribut dengan pergaduhan itu. Niku ngoten. Nikulah makna yastambitunahu adalah klarifikasi, mencari kebenaran. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Nah, enek sing ribut ngoten niku, carilah kebenaran. Kebenarannya dari mana? Dari Allah dan Rasulnya. Dari mana? Dari orang yang paling alim di antara mereka. Maka dari itu jangan ikut bertikai, jangan ikut ribut, jangan ikut bertengkar. Kalau ikut bertengkar latabatumus syaiton, maka kamu termasuk menjadi pengikutnya syaitan. Kalau kamu tidak bertengkar, menyerahkan urusan pada Allah dan Rasulnya, maka kamu termasuk orang-orang yang sedikit, orang yang diberi rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun ngoten mawon penjelasan ayat ini sesi kedua. Enten bener saking Gusti Allah salah dari saya. Nggih, wonten sinten nggih, karek nglakoni pun ora usah melu ribut. Napa Pak Gun? Nggih. Pripun? Nggih. Seberapa keras mboten ngerti kula Pak. Nak tenggene Quran, ayat Quran niku la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Tidak boleh mengeraskan suara di atas suaranya Nabi. Niku ngoten. Keras di sini maknanya Pak, nak ngono gak oleh nggawe speaker. Keras di sini keras nada marah sebetulnya Pak Gun. Nggih, nada marah. Ya, nada tinggi. Ketika kita bicara dengan nada tinggi, tanda marah. Makanya Pak niki Nabi pernah berpesan kepada sahabat, la taghdab, ojo ngamuk, walakal jannah, bagimu surga. Oh penak Pak, mlebu swarga niku situk ojo ngamuk, ojo ngamukan, ojo gondokan, ojo sumbu pendek. Nggih. Ini kuncinya ngoten. Tapi memang di masjidnya Nabi pun kaligrafinya sampai ada tulisan itu, kaligrafi itu salah satunya ayat itu, la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi antakhbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Nanti amal-amalmu akan lebur, akan ditolak sedangkan kamu tidak terasa. Makanya ini termasuk Pak, kepada Nabi tidak boleh, termasuk juga sebetulnya kepada orang-orang yang alim niku nak takok, nak apa nggih aja dengan nada tinggi. Tapi nyon sewu Pak,
Ngeten iki nggih watak-watuk wahing, Pak. Wong nada tinggi kadang-kadang ya wangel soalnya wis kadung watak-watuk wahing. Termasuk Sayyidina Umar nih kadang-kadang nada tinggi ya. Tapi kalau nada tinggi untuk klarifikasi kebenaran nggih mboten napa-napa. Untuk klarifikasi kebenaran, ora untuk nang-nangan. Nak tinggi bergudul aku kudu menang, aku kudu mbok gape, aku kudu mbok trimo. Nah niku Pak sing mboten bener nggih. Itu namanya sewenang-wenang. Makanya nak mengeraskan suara sejauh mana nggih niku aturane tenggene Quran tidak boleh melebihi suaranya Nabi. Aturan umumnya ngoten. Ngoten nggih. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.